Pertanyaannya Ustadz terkait dengan ayat bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi. Bolehkah Ustadz dengan berdalilkan ayat ini manusia menunjukkan bisa menguasai jin, bahkan menyuruh jin untuk melakukan sesuatu Ustadz, dan tidak mengatakan bahwa ini sesuatu yang bisa terus menerus namun hanya sebagai pembuktian. Apakah yang seperti ini dapat dibenarkan Ustadz? Dan apakah termasuk syirik? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Pak Asep di Tangerang. Manusia khalifah di muka bumi. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Siapa khalifah itu teh? Adam, manusia. Jadi dari sini kita tahu kita khalifah. Bisa kita kuasai jin, binatang gitu ya. Kalau binatang ya bisa kita kuasai. Karena real nyata, walaupun mereka lebih kuat dari kita. Gajah segede itu bisa ditumpahkan sama kita, dia dikendalikan. Singa bisa ditundukkan, bisa. Iya, karena real. Adapun jin. Jin real apa tidak? Real. Ada. Cuma gaib. Nggak kelihatan, nggak kedengaran, nggak tersentuh. Bisa dikuasai. Sering orang mengklaim menguasai bangsa jin. Disuruh ini, disuruh itu. Apakah yakin dia menguasai bangsa jin atau dipermainkan oleh bangsa jin? Apalagi karakter jin itu lebih parah daripada manusia. Manusia aja ada yang pura-pura nipu, dikuasai manut, padahal menohok dari belakang, padahal mau menjerumuskan. Di momen tertentu bisa khianat, kan begitu. Itu orang, apalagi bangsa jin, apalagi setan dari kalangan bangsa jin yang memang ingin menyesatkan akidah kita manusia. Akhirnya apa? Akhirnya mencoba menipu dengan mengesankan mereka tunduk ke kita, padahal mainkan. Itulah yang terjadi pada para dukun, para tukang sihir dan yang sejenisnya. Mungkin mereka, di kalangan mereka ada yang merasa mereka pengawal saya, mereka dikuasai oleh saya, disuruh ini, disuruh itu. Padahal sebenarnya dialah yang dipermainkan dan disesatkan. Berdasarkan hal itulah maka tidak boleh kita menunjukkan bahwa kita menguasai bangsa jin. Nih dipanggil datang, nyuruh ke seorang, disuruh ini, disuruh itu. Kita merasa kita berkuasa, padahal ditipu, padahal dijebak. Mereka cuma acting, pretending, mereka cuma pura-pura, padahal mereka memberikan syarat. Boleh saya tunduk, saya akan patuhi perintah asalnya ini bisa perbuatan syirik, kufur, minimalnya bid'ah atau maksiat. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya apakah dukun dan tukang sihir ini murtad dari Islam, kufur, kata beliau, aku akan bertanya, arini sihrak, perlihatkan kepadaku praktek sihirmu. Perlihatkan dulu cara. Kalau di dalam praktek sihirnya tersebut ada unsur yang menyebabkan dia kufur, syirik, murtad, ya
Tukang sihir dan dukun itu bisa dianggap murtad dan kufur atau syirik, seperti contoh meminta, berdoa dengan menisyarat menyembelih untuk jin, atau mensyaratkan kata jin masukkan mushaf ini ke dalam lubang WC, ya itu bisa kufur. Tapi kalau umpamanya tidak ada ritual yang membuat syirik, murtad dan kufur, hanya bid'ah atau maksiat, seperti upah dengan tipuan, dengan alat tertentu, kalau sulap dengan kecepatan tangan atau dengan alat-alat sulap yang mengesankan real padahal tipuan, itu berdusta, membohongi orang, maksiat jatuhnya dan tidak kufur, tidak syirik. Nah, umumnya dukun dan tukang sihir, kalau ritual praktek perdukunnya ada unsur syirik, kufur atau menyebabkan mereka murtad, mereka tertipu oleh bangsa jin yang menurut mereka dikuasai, diperintah, padahal mereka mempermainkan sehingga masuk ke dalam perangkap yang menyebabkan mereka murtad, syirik ataupun kufur. Jadi tetap tidak boleh. Dari mana kita tahu jin itu ngomongnya benar? Enggak, mereka pendusta. Iya. Nabi SAW menyatakan ketika Abu Hurairah nunggu Baitul Mal, ada yang nyuri malam-malam, ditangkap sampai 3 kali gitu kan. Setelah ketiga kali mau dibawa ke Nabi SAW, dia minta dilepaskan dengan imbalan dikasih ilmu. Dia lepas. Apa ilmunya? Kalau kamu diganggu setan, baca ayat kursi. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya dia ini pendusta, tapi dalam hal ini dia berkata benar. Karakter aslinya dia pendusta, bangsa jin itu suka nipu. Abu Hurairah ketipu sampai 2 kalinya, ditangkap, dibawa ke Nabi. Oh jangan, saya miskin, saya fakir, anak istri saya kelaparan kan gitu ya, kasihan. Dilepas, ketipu dia. Selevel sahabat, iman dan ilmunya nggak perlu diragukan, apalagi orang biasa ya. Jadi jangan merasa menguasai jin ataupun setan, padahal sebenarnya dia yang tertipu dan terjebak oleh setan. Wallahu a'lam.